datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal TWK Pool Penalaran sebagai bagian dari persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Namun sebelum kita membahas soal TWK Pool Penalaran, kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Di mana pada video kami sebelumnya berkaitan dengan soal nomor 16. Dinyatakan bahwa Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal karena perannya dalam memimpin perjuangan kemerdekaan dan gerakan nasionalis. Jenderal Sudirman memiliki peran penting dalam memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pemikiran-pemikirannya yang ditunjukkan oleh tindakan dan keputusannya telah memberikan inspirasi bagi generasi pemimpin militer dan sipil Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan di soal nomor 16 ini, teman-teman, bagaimana nilai integritas keberanian? Sekali lagi, bagaimana nilai integritas keberanian? Jadi fokusnya adalah integritas indikator keberanian. Dari tindakan Jenderal Sudirman terlihat pada apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menuliskan jawaban terbaik pada kolom komentar pada video kami sebelumnya, di mana secara umum itu teman-teman banyak yang memilih opsi yang A dan opsi yang B. Berkaitan dengan nilai keberanian sebagai salah satu nilai dari integritas, kita harus bisa menemukan indikator keberanian dari Jenderal Sudirman itu yang mana. Kalau misalkan kita analisis opsi yang A, Jenderal Sudirman adalah seorang pemimpin militer yang gigih dalam memimpin pasukannya melawan penjajah. Jadi sekali lagi, Jenderal Sudirman itu memimpin pasukan melawan penjajah. Dia mengadopsi pemahaman yang mendalam tentang perjuangan rakyat kemerdekaan Indonesia dan memimpin dengan teladan dalam medan pertempuran. Jadi memimpin dengan teladan dalam medan pertempuran, teman-teman. Sekali lagi, dalam konteks medan pertempuran, Jenderal Sudirman ini memimpin pasukan. Ini salah satu indikator keberanian. Tetapi kita simpan dulu. Kita analisis opsi yang B. Kalau opsi yang B, Jenderal Sudirman aktif dalam merencanakan strategi perang dan mengorganisasikan pasukan untuk melawan penjajah. Dia terlibat langsung dalam berbagai operasi militer yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jadi walaupun ada opsi atau pernyataan pada opsi yang B, terlibat langsung dalam berbagai operasi militer, tetapi konteks keberanian itu harus berani melawan penjajah. Jadi ada kata keberanian. Jadi memimpin pasukannya melawan penjajah. Ini salah satu indikator keberanian termasuk dalam medan pertempuran. Ini merupakan indikator dari nilai integritas keberanian. Jadi di antara opsi A dan opsi yang B, opsi yang paling tepat menunjukkan indikator keberanian adalah opsi yang A. Jadi Jenderal Sudirman adalah seorang pemimpin militer yang gigih dalam memimpin pasukannya melawan penjajah. Dia mengadopsi pemahaman yang mendalam tentang perjuangan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia dan memimpin dengan teladan dalam medan pertempuran. Sekali lagi, untuk melawan penjajah, sesuaikan dengan narasi pada soal nomor 16. Jadi dalam upaya perjuangan kemerdekaan, termasuk dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Jadi lebih cenderung kepada opsi yang A. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 17 berkaitan dengan materi nasionalisme. Dalam era globalisasi yang semakin pesat ini, sikap nasionalisme memegang peran yang sangat krusial sebagai pondasi fundamental bagi kesinambungan dan kesuksesan suatu identitas negara.
Terlebih lagi di negara Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat yang sangat heterogen, multikultur, internalisasi sikap nasionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, teman-teman. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam menghadapi arus globalisasi dan disrupsi teknologi, maka menjadi semakin signifikan untuk memahami urgensi sikap nasionalisme dalam konteks masyarakat yang beragam. Kita harus bisa memahami inti pertanyaan dari soal TWK. Sekali lagi, inti pertanyaan soal nomor 17, teman-teman, bagaimana kita memahami sikap nasionalisme dalam konteks masyarakat yang beragam. Berdasarkan pemaparan tersebut, teman-teman, alasan mengapa sikap nasionalisme penting untuk pemuda dalam masyarakat majemuk. Jadi masyarakat majemuk, masyarakat beragam, termasuk masyarakat yang multikultur itu merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Apa alasan sikap nasionalisme itu penting? Silahkan teman-teman memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Yang menjadi inti termasuk juga kunci dari soal nomor 17, nasionalisme yang kita kaitkan dengan masyarakat majemuk. Kalau kita cermati opsi yang A, semangat nasionalisme yang kokoh dan terperkuat dalam jiwa pemuda akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kalau opsi yang B, nasionalisme berfungsi sebagai katalis yang mampu menstimulasi dan memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses pembangunan dan pengembangan bangsa. Kalau opsi yang C, sikap nasionalisme merupakan aset yang sangat berharga dalam upaya memperkokoh sistem pertahanan keamanan negara. Kalau opsi yang D, nasionalisme berperan penting dalam memperkuat penghormatan terhadap supremasi hukum dan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Terakhir, opsi yang E, semangat nasionalisme yang sehat dan inklusif mampu mempromosikan dan memupuk solidaritas di kalangan generasi muda tanpa memandang perbedaan latar belakang etnis, agama, dan keragaman budaya. Jadi soal nomor 17 ini teman-teman merupakan soal yang sangat hot atau full penalaran sebagai karakteristik soal TWK yang menjadi bahan soal TWK SKD CPNS tahun 2024. Jadi antar opsi itu sangat mirip, bahkan kita sulit membedakannya, tetapi kuncinya, teman-teman, kita harus bisa menemukan inti pertanyaan yang dikaitkan dengan soal tersebut. Sekali lagi, masyarakat majemuk, maka dari opsi yang ada, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Karena bagaimana semangat nasionalisme yang kita kaitkan dengan masyarakat majemuk itu mampu mempromosikan dan memupuk solidaritas di kalangan generasi muda tanpa memandang perbedaan latar belakang etnis, agama, atau keragaman budaya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18 berkaitan dengan materi pilar negara. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 13 Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme pengangkatan dan penerimaan duta besar. Klausul tersebut menetapkan bahwa Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam melaksanakan fungsi diplomatiknya untuk mengangkat duta besar Republik Indonesia atau menerima duta besar dari negara lain. Diwajibkan untuk mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Regulasi konstitusional ini mencerminkan kompleksitas dan interdependensi antar lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan yang krusial, khususnya dalam ranah politik luar negeri. Inti pertanyaannya, teman-teman, berdasarkan analisis terdapat atau analisis terhadap rasio legis dan spirit konstitusionalisme yang mendasari ketentuan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa tujuan fundamental dari klausul ini adalah apa sebenarnya tujuan dari Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta dan konsul. Itu inti pertanyaan soal nomor 18, teman-teman. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Kalau opsi yang A memastikan bahwa proses pengangkatan dan penerimaan duta besar telah melalui tahap ratifikasi dan peroleh legitimasi dari DPR sebagai representasi rakyat. Atau opsi yang B memberikan ruang bagi Presiden untuk mengakomodasi
dan mengevaluasi rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh DPR terkait kandidat potensial. Atau opsi yang C, mengimplementasikan prinsip check and balances serta menciptakan mekanisme pengawasan resiprokal antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan yang strategis. Opsi yang D, meminimalisir potensi friksi dan kontestasi antara eksekutif dan legislatif dengan mengeliminasi kemungkinan DPR menolak atau memveto keputusan presiden dalam pengangkatan duta besar. Ataukah opsi yang E, memfasilitasi terjalinnya sinergi dan kolaborasi yang produktif antara presiden selaku puncak pimpinan eksekutif dengan DPR sebagai lembaga legislatif dalam mengelola aspek-aspek krusial dari kebijakan luar negeri. Wah, ini soal yang sangat-sangat hot, teman-teman. Jadi, bagaimana antar opsi semua sangat baik, tetapi kita harus kuat secara konsep bahwa esensi dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu saling mengkoreksi dan saling mengimbangi sebagai bagian dari implementasi prinsip check and balances, teman-teman. Maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Ini sebagai esensi dasar kenapa Presiden dalam pengangkatan duta besar dan konsul harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19 berkaitan dengan materi bela negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan posisi geografisnya yang sangat strategis namun rentan terletak di persimpangan beberapa lempeng tektonik utama dan berada dalam cincin api Pasifik. Lokasi ini menghadirkan potensi resiko geologi yang signifikan, termasuk di dalamnya tidak terlepas pada seismasi tingginya dapat memicu gempa bumi dahsyat, tsunami, erupsi vulkanik yang menghancurkan. Mengingat kompleksitas dan ancaman ini menjadi imperatif bagi setiap warga negara untuk memiliki kesiapsiagaan yang memadai dan berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana, teman-teman, sebagai manifestasi dari bela negara. Inti pertanyaan nomor 19 ini, dalam konteks ini manakah di antara tindakan berikut yang paling representatif sebagai bentuk implementasi dari kemampuan awal bela negara yang dapat diaktualisasikan dalam spektrum kehidupan bermasyarakat? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman memilih berkaitan dengan risiko dari mitigasi bencana sebagai kemampuan awal bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah opsi yang A, menginisiasi dan melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran kolektif? Apakah opsi yang B, mendemonstrasikan inisiatif dan keterlibatan proaktif dalam berbagai kegiatan edukatif publik, termasuk pelatihan simulasi bencana yang realistis dan implementasi strategi mitigasi bencana yang efektif di lingkungan komunitas terdekat? Atau opsi yang C, melakukan studi empiris dan investigasi ilmiah yang mendalam, kemudian menyusun dan mempresentasikan? Atau opsi yang D, menginisiasi dan melaksanakan program pengabdian masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan? Atau opsi yang E, melakukan evaluasi sistematis dan kritis konstruktif terhadap kinerja instansi pemerintah? Berkaitan dengan kemampuan awal dari bela negara, kita harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam bentuk fisik, psikologis, maupun kemampuan intelektual. Maka dari itu, kita harus memilih keterlibatan yang aktif. Dalam hal ini, mampu mendemonstrasikan, termasuk juga ikut dalam proses pelatihan. Maka dari itu, teman-teman, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 19 ini adalah opsi yang B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 20, masih berkaitan dengan materi bela negara. Dinyatakan bahwa patriotisme yang melampaui batas kewajaran dapat menimbulkan ancaman serius terhadap integritas nasional dan stabilitas negara. Fenomena ini berpotensi memicu tumbuhnya sentimen fanatisme yang ekstrim atau kesediaan membabi buta terhadap tanah air tanpa mempertimbangkan perspektif dari identitas lain mengenai negara-negara lain. Sikap yang demikian ini lazim dikenal dengan istilah chauvinisme dalam diskursus sosiopolitik. Jadi chauvinisme ini, teman-teman, konteksnya adalah hal yang negatif atau nasionalisme sempit. Jadi menganggap rendah bangsa lain. Sebagai manifestasi dari nasionalisme yang berlebihan dapat mengakibatkan berbagai
konsekuensi yang merugikan bagi tatanan global. Jadi pertanyaannya, berikut inilah beberapa implikasi negatif yang dapat timbul sebagai akibat dari penguatnya sikap chauvinistik dalam suatu masyarakat dengan pengecualian pada salah satu poin. Artinya, yang mana bukan bagian dari sikap chauvinisme atau yang bukan merupakan dampak dari sikap chauvinisme itu sendiri. Sekali lagi, yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 20 ini adalah beberapa implikasi negatif yang dapat timbul sebagai akibat dari penguatnya sikap chauvinistik dalam suatu masyarakat dengan pengecualian pada salah satu poin. Artinya, kecualinya yang mana? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Sekali lagi secara konsep, teman-teman, chauvinisme itu adalah suatu ajaran yang menganggap rendah bangsa lain. Ini mengakibatkan dampaknya seperti opsi yang A, menuju peperangan. Opsi yang B juga menjadikan seorang tidak dapat berpikir hal-hal baik tentang bangsa lain, termasuk menjadikan alasan seorang pemimpin punya keyakinan besar untuk menyerang bangsa lain. Ini dampak dari chauvinistik. Kemudian berpotensi merusak perdamaian dunia. Dan kecualinya itu adalah opsi yang E. Karena kalau opsi yang E, keinginan untuk memisahkan diri dari masyarakat karena tidak mau budayanya terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang, ini merupakan dampak dari etnosentrisme, bukan dari chauvinisme. Karena opsi yang E berkaitan dengan dampak pada bidang kebudayaan atau merendahkan budaya yang lain. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Baik teman-teman, seperti biasa di akhir video kami sudah menyiapkan soal tugas yang kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan jawaban terbaik pada kolom komentar. Nanti kami akan buat video pembahasan pada video kami selanjutnya berkaitan dengan pembahasan soal tugas ini. Sekali lagi tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, jangan lupa juga di like, kemudian di share, dan apabila ada hal yang kurang dipahami silahkan tuliskan pada kolom komentar. Tetap semangat latihan soal teman-teman. Sampai berjumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih.